Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia. Saya dari mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara. Dan di sini saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Widya Pusparani Napitepulu. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika di STMIK Pelita Nusantara, Medan. Perkenalkan, nama saya Angel Renata Sipautar, mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika di STMIK Pelita Nusantara, Lubuk Pakam. Perkenalkan, nama saya Liska Rizka, saya dari semester 5 Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara, dan di sini saya sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Indah Mahwani. Saya dari Teknik Informatika semester 5. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang metode Dempsey-Shafer dari mata kuliah Sistem Pakar. Teori Dempsey-Shafer adalah representasi, kombinasi, dan propagasi ketidakpastian di mana teori ini memiliki beberapa karakteristik yang secara intuitif sesuai dengan cara berpikir seorang pakar, namun dasar matematika yang kuat. Adapun secara umum, teori Dempsey-Shafer ditulis dalam situasi interval, yaitu belief dan plausibility. Belief atau disingkat dengan BEL adalah ukuran kekuatan evidensi dalam mendukung suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0 mengidentifikasikan bahwa tidak ada evidensi, dan plausibility atau disingkat dengan P1 jika bernilai 1 menunjukkan adanya kepastian. Sedangkan plausibility dinotasikan sebagai P1 buka kurung S sama dengan 1 kurang BEL buka kurung S. Jika yakin akan S, maka dikatakan bahwa BEL buka kurung S sama dengan 1 dan P1 buka kurung S sama dengan 0. Adapun pada teori Dempsey-Shafer dikenal adanya frame of discernment yang dinotasikan dengan 0 atau disebut theta. Frame ini merupakan semesta pembicara dari sekumpulan hipotesis. Misalnya 0 sama dengan buka kurung A, F, D, B tutup kurung. Dengan diketahui A sebagai alergi, F sebagai flu, D sebagai demam, B sebagai bronkitis. Baiklah, sampai situ penjelasan dari saya dan akan disambung oleh teman saya. Dan Dempsey-Shafer yang pertama tujuannya adalah untuk mengkaitkan ukuran kepercayaan elemen-elemen dari theta. Tidak semua evidence secara langsung mendukung tiap-tiap elemen. Yang kedua, untuk itu perlu adanya probabilitas fungsi densitas M. Nilai M tidak hanya mendefinisikan elemen-elemen theta saja, tetapi juga semua himpunan bagiannya subset. Ketiga, sehingga jika theta berisi n elemen, maka subset dari theta berjumlah 2 pangkat n. Yang keempat, selanjutnya harus ditunjukkan bahwa jumlah semua densitas M dalam subset theta sama dengan 1. Untuk lebih memahami teori Dempsey-Shafer, maka kita masuk dengan contoh. Misalnya theta sama dengan buka kurung A, F, D, B tutup kurung dengan A sama dengan alergi, F sama dengan flu, D sama dengan demam, B sama dengan bronkitis. Andaikan tidak ada informasi apapun untuk memilih keempat hipotesis tersebut, maka nilai dari M
buka kurung theta tutup kurung sama dengan 1,0. Jika kemudian diketahui bahwa panas merupakan gejala dari flu, demam, dan bronkitis dengan M sama dengan 0,8, maka M buka kurung F, D, B tutup kurung sama dengan 0,8, sehingga M buka kurung theta tutup kurung sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Andaikan diketahui X adalah subset dari theta dengan M1 sebagai fungsi densitasnya dan Y juga merupakan subset dari theta dengan M2 sebagai fungsi densitasnya, maka dapat dibentuk suatu fungsi kombinasi M1 dan M2 sebagai M3. Fungsi kombinasi M1 dan M2 sebagai M3 dibentuk dengan persamaan di bawah ini. M3Z sama dengan sigma daripada X irisan terhadap Y sama dengan Z M1 X dikali M2Y dibagi dengan 1 dikurang sigma X irisan daripada Y sama dengan delta M1X dikali M2Y. Perhatikan contoh berikut ini. Yeti mengalami gejala panas badan. Dari diagnosa dokter kemudian Yeti menderita flu, demam, dan bronkitis. Tunjukkan kaitan ukuran kepercayaan dari elemen-elemen yang ada. Gejala pertama tadi panas badan. Apabila diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi sebagai berikut, yaitu gejala flu, demam, dan bronkitis adalah M1 FDB, yaitu flu, demam, dan bronkitis sama dengan 0,8. Maka M1 delta sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Sehari kemudian Yeti datang ke dokter lagi dengan gejala hidung buntu. Maka sekarang kita hitung gejala 2 hidung buntu. Kemudian setelah observasi dilakukan terhadap nilai kepercayaan hidung buntu sebagai gejala alergi flu dan demam adalah M2 AFD, yaitu alergi flu dan demam sama dengan 0,9. Maka M2 delta sama dengan 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1. Maka muncul gejala baru. Harus dihitung densitas baru dengan beberapa kombinasi M3. Untuk memudahkan perhitungan, maka himpunan-himpunan bagian di bawah ini dibentuk tabel. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya Liska Ereska. Yaitu sekarang kita masuk ke bagian tabel. Yang tabel aturan kombinasi untuk M3. Nah, ini merupakan tabelnya. Ada 2 kolom dan terdiri dari 3 baris. Dapat dijelaskan bahwa kolom pertama berisikan semua himpunan bagian pada gejala pertama atau panas dengan M1 sebagai fungsi densitas. Baris pertama berisikan semua himpunan bagian pada gejala kedua atau hidung buntu dengan M2 sebagai fungsi densitas. Dan selanjutnya baris kedua dan ketiga pada kolom kedua merupakan irisan dari kedua himpunan. Nah, pada slide selanjutnya yaitu dihitung densitas baru untuk beberapa kombinasi M3 dengan persamaan Dempster-Server sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumus-rumusnya, yaitu ada 4 M3. Dapat kita lihat ini rumusnya dan penjelasannya. Keterangan dari rumusnya ini yaitu terlihat bahwa pada mulanya dengan gejala panas M buka kurung kurawal F, D, B tutup kurung kurawal sama dengan 0,8.
Namun, setelah ada gejala baru atau hidung buntu, maka nilai M buka kurung kurawal F, D, B tutup kurung kurawal sama dengan 0,08. Demikian pula pada mulanya bahan dengan gejala hidung buntu M AFD sama dengan 0,9. Namun setelah ada gejala baru atau panas, maka M AFD sama dengan 0,18. Dengan adanya dua gejala tersebut, maka nilai densitas yang paling kuat adalah M buka kurung kurawal F, D tutup kurung kurawal sama dengan 0,72. Bagaimana jika Yeti ke dokter lagi dan ditemukan gejala baru lagi berupa Yeti makan udang? Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang metode Dempsey-Sester. Langsung saja selanjutnya yaitu gejala 3. Di sini ada makan udang. Setelah dilakukan observasi, diketahui bahwa udang sebagai gejala alergi dengan nilai kepercayaan N4 buka kurung kurawal A tutup kurung kurawal sama dengan 0,6. M4 buka kurung sigma tutup kurung sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4, maka harus dihitung densitas baru untuk setiap himpunan bagian. Dengan fungsi densitas M5 untuk memudahkan dibuat tabel dengan kolom pertama berisi himpunan bagian hasil kombinasi gejala 1 dan gejala 2. Nah, sedangkan baris pertama berisi himpunan bagian gejala 3 dan fungsi densitas M4 ditampilkan pada tabel berikut. Ada F, D, ada AFD, ada FDB, sigma. Di situ sudah terlihat jelas data-datanya. Langsung saja untuk selanjutnya densitas baru. Nah, di densitas baru ini M5 adalah M5 dapat dihitung dengan fungsi 0,108 ditambah 0012 per 1 dikurang buka kurung 0,432 ditambah 0,048 didapatkan 0,231. Selanjutnya M5 F, D didapat 0,554. Selanjutnya M5 A, F, D didapatkan 0,138. M5 F, D D, B sama dengan 0,062, maka didapatlah fungsi M5 buka kurung sigma sama dengan 0,115. Ternyata dengan gejala baru ini, karena Yeti makan udang, alergi terhadap udang, nilai densitas yang paling tetap yaitu 0,554. Jadi dari 3 jenis gejala yang dialami, Yeti kemungkinan paling kuat terkena flu dan demam. Baiklah, sampai situ penjelasan singkat dari kelompok saya tentang metode Dempsey-Sester. Jika kata yang kurang jelas dalam kami menyampaikan isi materi, kami mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.